Halo guys, kembali bersama kami di Tutor KMS untuk Kimia. Kali ini kita akan berbicara tentang teori asam basa. Tapi sebelum lanjut, klik dulu dong tombol subscribe-nya. Kalau sudah, ayo kita lanjut. Bila kita berbicara tentang teori asam basa, secara umum ada 3 teori yang paling sering digunakan untuk menjelaskan keasaman suatu molekul. Yang pertama adalah teori asam basa Arrhenius, yang kedua adalah teori asam basa Bronsted-Lowry, dan yang ketiga adalah teori asam basa Lewis. Baiklah, kalau begitu, mari kita bahas satu persatu. Menurut Arrhenius, molekul asam adalah molekul yang bila dilarutkan dalam air akan melepaskan ion proton atau H+. Sedangkan basa adalah molekul yang bila dilarutkan dalam air akan melepaskan ion hidroksida atau OH-. Berkenaan dengan definisi ini, maka yang termasuk ke dalam molekul-molekul asam menurut Arrhenius antara lain asam klorida, asam bromida, asam nitrat, asam fluorida, asam asetat, asam fosfat, dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Asam klorida dalam pelarut air akan melepaskan ion H+. Kemudian, ion H+ di sini akan berikatan dengan molekul air melalui ikatan kovalen koordinasi. Pada prinsipnya, HCl di sini berperan sebagai penghasil proton atau H+. Adapun untuk kelompok basa, yaitu molekul-molekul yang tersusun atas ion logam seperti logam golongan 1 dan 2A dan ion hidroksida. Molekul-molekul ini kemudian berperan sebagai sumber ion hidroksida. Contoh molekulnya antara lain natrium hidroksida, kalium hidroksida, magnesium hidroksida, kalsium hidroksida, dan seterusnya. Selanjutnya, kita akan berbicara tentang teori asam basa Bronsted-Lowry. Menurut Bronsted-Lowry, konsep asam basa dikaji berdasarkan peran masing-masing spesies, yaitu sebagai pendonor proton atau asam dan penerima proton atau basa. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Kita lihat ini adalah asam asetat, yang melepaskan ion proton, dan proton tersebut ditangkap oleh molekul air. Dalam hal ini, asam asetat berperan sebagai pendonor proton dan air sebagai akseptor proton. Asam asetat merupakan molekul asam dan ion asetat merupakan basa konjugasi dari asam asetat. Hal ini tampak jelas dengan melihat ion asetat yang kekurangan proton jika dibandingkan molekul asam asetat. Selain asam dan basa konjugasi, juga terdapat hubungan basa dan asam konjugasi, misalnya amonia dan amonium, di mana amonia sebagai basa dan amonium sebagai asam konjugasi. Pada intinya, asam selalu memiliki kelebihan proton dibandingkan dengan basa. Selanjutnya, kita akan membahas teori asam basa Lewis. Jika teori Bronsted-Lowry menggolongkan molekul-molekul yang ada sebagai pendonor dan penerima proton, maka teori Lewis menggolongkan berdasarkan pendonor dan penerima elektron, di mana pendonor elektron disebut basa, sedangkan penerima elektron disebut asam. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Amonia memiliki pasangan elektron bebas, di mana pasangan elektron ini dapat digunakan untuk membentuk ikatan kovalen koordinasi, misalnya dengan ion proton seperti pada gambar berikut. Dengan demikian, amonia dapat dikategorikan sebagai pendonor elektron sekaligus sebagai basa, dan ion proton sebagai penerima elektron sekaligus sebagai asam. Itulah tadi penjelasan mengenai teori-teori asam basa, semoga dapat memberikan manfaat untuk Anda semuanya. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Terima kasih.